Bukan guyonan, rekaman militer Tiongkok gebuk habis tentara India sengaja disebarkan. Bentrok di perbatasan picu ketegangan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Negeri tirai bambu akhir-akhir ini sedang banyak bersengketa dengan beberapa negara lain. Selain Amerika Serikat, China juga terlibat masalah dengan Taiwan dan India. Hubungan China dan Amerika Serikat kian memanas karena COVID-19. Sementara dengan India dan Taiwan, China ribut perkara sengketa wilayah. Setelah kasus virus corona berhasil diatasi oleh negeri Panda, negara tersebut kembali disorot akibat aksinya di Laut Cina Selatan. Kawasan zona ekonomi eksklusif itu diambil alih oleh China, sementara banyak negara lain yang diyakini juga memiliki bagian di Laut Cina Selatan. Tak hanya itu, China juga terlibat konflik dengan beberapa negara tetangganya, termasuk dengan India. Meskipun jarang disorot, belakangan ketegangan India-China muncul di media sosial. Menurut media Vietnam 24h.com.vn pada Selasa 2 Juni 2020, sebuah rekaman foto bentrokan China dengan India di perbatasan negara beredar. Konflik kedua negara tersebut beredar di media sosial, meski dikabarkan kedua pemerintah telah menyatakan keinginan untuk meredakan ketegangan. Menurut South China Morning Post, foto-foto bentrokan antara pasukan India dan China pertama kali diposting di platform WeChat. Sebuah foto menunjukkan tentara India terbaring di tanah. Sementara itu, pasukan China berdiri di atasnya sambil memegangi sebuah tongkat. Foto itu hanya diposting dengan deskripsi sederhana. Hanya satu orang terluka di China tetapi lusinan di India. Foto itu diposting sehari setelah video yang dirilis oleh perwira China menunjukkan ledakan di Danau Pangong. Tidak jelas kapan bentrokan tersebut terjadi, tetapi diperkirakan terjadi pada bulan lalu. Video tersebut memperlihatkan kerusakan terlihat pada kendaraan militer milik Tiongkok. Dua sumber dari militer Tiongkok mengatakan pada SCMP bahwa petugas yang terluka dalam video sebelumnya adalah penerjemah. Pria itu kemudian dibawa oleh tentara India. Ketika bala bantuan Cina datang, pria tersebut sudah kembali dengan kondisi luka ringan. Menurut keterangan, foto yang dirilis di media sosial itu sendiri memiliki tujuan untuk menunjukkan keberanian terhadap musuh. Pejabat Beijing tidak ingin publik berpikir bahwa penjaga perbatasan kalah dalam pertarungan, sehingga membiarkan foto tersebut beredar, kata sumber milik Tiongkok. Namun Beijing juga tidak ingin meningkatkan ketegangan, imbus sumber militer Tiongkok lagi. Ahli militer China Zhou Chenming mengatakan pasukan China berusaha menahan perselisihan dengan India. Sementara di sisi lain, Tiongkok juga berusaha meredam bentrokan dengan Hong Kong dan Taiwan. Menurut sumber militer India, China telah memobilisasi sekitar 5.000 prajurit ke tempat-tempat bermasalah. Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lianqing mengatakan situasi ini di perbatasan China-India masih di bawah kendali. Kedua negara berjanji akan menyelesaikannya melalui negosiasi melalui dialog. Sementara itu, tensi naik lagi, hubungan India-China di ujung tanduk. Ketegangan yang terjadi di perbatasan China dan India membuat pasukan negara tirai bambu di wilayah Tibet mengadakan latihan infiltrasi untuk menguji kesiapan tempur di daerah dataran tinggi pada malam hari. Menurut laporan CCTV, stasiun TV yang dikelola pemerintah China pada Senin 1 Juni 2020, unit Tentara Pembebasan Rakyat atau People Liberation Army dari China dalam beberapa hari terakhir telah memobilisasi target pegunungan Tanggula pada ketinggian 4.700 meter menggunakan perangkat penglihatan malam di kendaraan untuk menghindari pengawasan drone dari sisi musuh. Pasukan Cina telah mengirim drone dan menjatuhkan bahan peledak ketika mereka melihat blok yang dibuat oleh musuh, kata laporan tersebut.
Makian, seorang komandan batalion pengintai, mengatakan lebih dari 2.000 amunisi, termasuk granat senapan dan roket, ditembakkan selama latihan. Dia mengatakan latihan menggunakan peralatan baru dan menguji kemampuan pasukan untuk beroperasi dalam situasi yang ekstrim dan rumit. Ketegangan meningkat di sepanjang perbatasan Cina dan India sejak 5 Mei, sesaat setelah pasukan dari kedua negara terlibat dalam perselisihan di lembah Sungai Galwan antara wilayah Ladakh di Kashmir yang dikelola India dan wilayah Aceh Chin yang dikelola Cina. Pasukan tentara dari kedua belah pihak terluka dalam bentrokan yang melibatkan perkelahian dan pertempuran batu di jalur gunung penting dekat Tibet, kata tentara India bulan lalu. Global Times, tabloid Cina yang berafiliasi dengan juru bicara Partai People's Daily, mengatakan Cina akan mengambil tindakan balasan. Sebab Angkatan Darat India sudah menghalangi patroli normal pasukan negara tersebut dan mencoba mengubah status quo di daerah perbatasan. Walaupun tidak ada negara yang memprotes dan pihak Cina mengatakan situasi di sana terkendali, tetapi pengamat mengatakan Cina sangat waspada terhadap aktivitas India di wilayah Aceh Chin karena kedekatannya dengan Xinjiang dan Tibet. Ketegangan antara kedua negara baru-baru ini merupakan bentrokan besar pertama sejak insiden Doklam pada 2017 lalu. Saat pasukan kedua negara berhadapan selama lebih dari 70 hari sebagai upaya untuk mengatasi masalah dingin dan kekurangan oksigen. Setelah bentrokan tersebut, militer Cina meningkatkan senjata yang cocok untuk digunakan di daerah dataran tinggi. Song Zongping, seorang komentator urusan militer yang bermarkas di Hong Kong, mengatakan bahwa kegiatan PLA yang meningkatkan latihan malam di ketinggian karena ketegangan dengan India tak akan terhindarkan. Terlepas dari apakah hubungan antara Cina dan India tegang atau tidak, perlu bagi PLA untuk melatih pasukan dan mempersiapkan perang, katanya dikutip dari staf China Morning Post. Lebih mendesak untuk meningkatkan misi tempur di dataran tinggi gunung, terutama dalam kemampuan tempur segala cuaca, lanjut Song. Song menyatakan nantinya perang malam akan menjadi konflik militer yang umum dan PLA harus disiapkan. Mengingat ketegangan antara Cina dan India, PLA harus memperkuat pelatihan militer, katanya. Tetapi sumber militer Cina yang meminta anonimitas mengecilkan arti penting penggunaan drone untuk menjatuhkan bahan peledak selama latihan, seperti yang ditunjukkan dalam video CCTV. Ini sangat berbahaya karena ada tabrakan yang kuat di dataran tinggi Tibet yang akan menurunkan drone kecil. Jika drone membawa bahan peledak TNT, itu akan benar-benar membunuh pasukan kita sendiri jika angin kencang meniup mereka, tugasnya. Di sisi lain, konflik India dengan Cina merembet, kini muncul aksi boikot aplikasi Cina di India. Sengketa panas antara India dengan Cina soal perbatasan Himalaya merembet ke urusan bisnis. Di India, kini muncul gerakan boikot produk-produk dari Cina, termasuk boikot aplikasi teknologi Cina. Bahkan ada satu aplikasi bernama Remove China Apps, kini menjadi aplikasi gratis paling populer di India. Aplikasi ini sudah diunduh lebih dari 5 juta unduhan sejak akhir Mei 2020. Popularitas aplikasi ini datang di tengah seruan untuk memboikot aplikasi ponsel Cina di India karena sengketa perbatasan Himalaya memicu reaksi terhadap produk-produk dari Cina. Guru yoga India yang berpopuler Baba Ramdev memposting sebuah video di Twitter pada Minggu 31 Mei lalu menunjukkan penghapusan bertahap dari beberapa aplikasi Cina, sebuah langkah yang ada disebut sebagai layanan nasional. Perusahaan-perusahaan Cina telah menghadapi oposisi sesekali selama bertahun-tahun di India, di mana beberapa pendukung partai Perdana Menteri Narendra Modi menganjurkan kemandirian. Aplikasi Remove China Apps yang logonya berisi kepala naga dengan 2 sapu memindai ponsel pengguna untuk aplikasi seperti ByteDance, TikTok, dan UC Browser Alibaba. Setelah dihapus, sebuah pesan muncul dengan mengatakan, "Kamu luar biasa, tidak ada aplikasi Cina yang ditemukan." One Touch App Labs, mengembang aplikasi Remove China Apps, tidak menanggapi permintaan komentator soal ini.
Perusahaan yang berbasis di kota Jaipur di India Barat menggambarkan aplikasi tersebut sebagai inisiatif pertama menuju India yang mandiri. ByteDance dan Alibaba tidak menanggapi permintaan Reuters untuk mengomentari aplikasi tersebut. Kedutaan Cina di New Delhi juga tidak segera menanggapi permintaan komentar.